Bener juga. Bener ya. Tadi loh. Ini sudah jajak terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir kemarin ya. Sudah ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahdina bi ahsanil akhlaq wa yahdina bi ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha wa wasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Amin rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ngirimnya baru satu. Dia belum masjid apa? Barusan 1 jam yang lalu. Waktu tahajud. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang surah Asy-Syams. Kemudian beberapa tema yang dibahas di dalam surah Asy-Syams yang fokusnya tema besarnya adalah tentang jiwa, terutama jiwa manusia. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa di surah Asy-Syams ini yang ayatnya cuma ada 15 ayat, tapi di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah ketika ingin mendahului penyampaian tentang jiwa manusia, penyampaian tentang pentingnya tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Allah menyebutkan atau Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Di ayatnya cuma 15, tetapi di dalam 15 ayat ini Allah menggunakan 15 makhluknya untuk bersumpah. Kalau satu sumpah, apalagi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup bagi kita orang beriman untuk meyakini. Tidak boleh lagi ada keraguan bahwa apa yang Allah sampaikan adalah benar, apa yang Allah sampaikan adalah sesuatu yang benar, tidak ada keraguan seharusnya. Apalagi Allah bersumpah sampai menggunakan 11 sumpah, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duhanya. Kemudian wal qamari idza talaha, Allah bersumpah dengan rembulan. Qamar adalah rembulan ketika sudah mendekati bulan purnama. Idza talaha, apabila menyertai matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila menyingkap kegelapan, kegelapan. Walaili idza yaghshaha, dan demi waktu malam apalagi apabila menutupinya, yaitu menutupi matahari. Semua kata ganti ha yang ada di ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 semuanya kembali atau berkaitan dengan matahari. Kemudian ayat yang kelima, was sama'i wa ma banaha, dan demi matahari, demi langit, wa ma banaha, dan penciptaannya, atau penafsiran yang lain,
was-sama'i wa baniha, demi langit dan zat yang membangunnya, zat yang menegakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya, atau penafsiran yang lain wal ardi wa tahiha, demi bumi dan zat yang menghamparkannya. Kemudian ayat yang ke-7, wa nafsin, demi jiwa-jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya, atau demi jiwa-jiwa dan zat yang menyempurnakannya. Dari ayat pertama sampai ayat ke-6 Allah bersumpah menggunakan benda-benda yang ada di alam semesta ini, yang kita bisa melihatnya, kita bisa menyaksikannya, baik matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, kita semuanya mendapatinya, menyaksikannya. Matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Jadi pasangan-pasangan ini kita melihatnya, kita menyaksikannya, dengan semua perubahannya kita mendapatinya itu. Cuma karena seringnya kadang kita tidak menyadari bahwa dari setiap perubahan itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sering di dalam ayat-ayatnya mengatakan wa min ayatihi, dan di antara sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, wa min ayatihi lailu wan nahar misalnya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Cuma karena kita sering mendapatinya, sehingga karena seringnya ini kita kadang mengabaikan, tidak memperhatikan, tidak merasa takjub dengan apa yang terjadi karena saking seringnya, menganggap sesuatu yang biasa. Jadi kalau kata pepatah, kathratul misas tuqillul ihsas, banyaknya bersinggungan, banyaknya bersentuhan menjadikan kita tidak lagi peka, menjadikan kita tidak lagi memberikan perhatian karena sudah sering. Nah itu maka sekali-kali kita perlu mentadaburi apa yang ada di sekitar kita, karena di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah menyampaikannya, bahkan Allah pernah menantang dalam surah Al-Qasas, qul ara'aitum, tahukah kalian kalau Allah ingin menjadikan malam ini atau siang ini selama-lamanya, sepanjang waktu isinya siang terus, maka Allah mengatakan, maka cari Tuhanmu yang mana yang bisa menjadikannya untuk menghadirkan malam. Kemudian dibalik, kalau Allah menghendaki seluruh waktu ini adalah malam terus, maka cari Tuhanmu yang kamu sembah itu untuk memasukkan siang di antara malam yang Allah inginkan tadi. Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa. Jangankan itu kan, kalau kita ditanya, kalau pas siang begini malam kemana? Nah, itu pertanyaan itu kan ribet kan kalau kita mau menjawabnya. Kita sekarang berada di waktu malam. Nah, kalau sekarang waktu malam, kemana perginya siang? Bentar lagi kita akan masuk waktu pagi, waktu siang. Kalau sudah waktu siang datang, malamnya pergi kemana? Nah itu bagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menggunakan kata yuliju. Allah memasukkan siang ke dalam malam. Bagaimana cara memasukkannya? Dan bagaimana cara memasukkannya? Atau Allah memasukkan siang ke dalam malam. Jadi semua tanda-tanda kebesaran ini yang merupakan berpasang-pasangan, atau bisa jadi bahkan menjadi kebalikannya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa di sini menggunakan bentuk nakirah menunjukkan banyak, bahwa Allah bersumpah demi jiwa-jiwa yang Allah ciptakan,
Dan penciptaan jiwa ini sebenarnya sesuai dengan fitrah di awalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, aku menciptakan hambaku hanif. Mereka semuanya lurus. Hanif ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sebenarnya aku menciptakan hambaku di awal penciptaannya, dia adalah hunafa. Dia dalam keadaan lurus sesuai dengan fitrahnya. Di dalam hadis Nabi yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan maka mereka dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Siapa yang merusak fitrahnya? Kalau di hadis qudsi yang pertama, fajtalathumush syayatin an dinihim, kemudian syaitan datang memalingkan mereka dari fitrah asalnya, dari yang tadinya lurus mentauhidkan Allah menjadi kufur, menjadi menyekutukan Allah, maka syaitan yang berperan di situ. Fajtalathumush syayatin, maka syaitan yang memalingkan manusia dari keadaan hanif, dari keadaan lurus. Kalau di hadis yang kedua, siapa yang menjadikan seorang anak itu keluar dari fitrahnya, menyimpang dari fitrahnya, Rasulullah menyebutkan fa'abawah, dua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu keluar dari fitrah aslinya. Keluar kemana? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang tadinya lahir sesuai dengan fitrahnya, lahir sudah akan mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah satu, Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka orang tuanya yang punya peran mengeluarkan anak dari fitrah asalnya, menjadikan anak menjadi Yahudi, menjadikan anak menjadi Nasrani, menjadikan anak menjadi pengikut Majusi, penyembah api dan sebagainya. Jadi wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa, dan Allah yang menjadikan penciptaan jiwa-jiwa ini menjadi sempurna sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan hanif, lurus, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-8, fa'alhamaha, Allah memberikan ilham, maka Allah memberikan ilham kepada jiwa-jiwa manusia, memberikan pengertian, memberikan ilmu kepada jiwa manusia, fujuraha, hal-hal yang buruk, wa taqwaha, dan hal-hal yang menjadikan jiwa ini menjadi bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Ilham itu sesuatu yang Allah bisikkan, Allah masukkan ke dalam hati dengan sangat lembut. Berbeda dengan wahyu. Kadang wahyu diartikan dengan ilham juga. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada lebah, kan tidak mungkin Allah memberikan wahyu kepada lebah seperti wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah, kan berbeda. Jadi di surah An-Nahl misalnya, Allah memberikan wahyu kepada lebah, maksudnya memberikan wahyu kepada lebah adalah Allah memberikan ilmu, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan. Sebagaimana juga di dalam surah Az-Zalzalah, Allah perintahkan bumi untuk berbicara, bersaksi. Ayat yang Allah gunakan, bi anna rabbaka awhalaha. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita tempati ini, nanti di akhirat bumi akan berbicara. Bumi akan mengeluarkan suara untuk melaporkan kepada Allah, untuk bersaksi di hadapan Allah tentang semua perbuatan manusia yang dilakukan di atas bumi. Nah, bagaimana bumi bisa berbicara? Wong bumi benda mati. Wong bumi tidak pernah hidup. Bagaimana bumi bisa berbicara? Maka ayat menjelaskan bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu nanti akan memberikan wahyu kepada bumi untuk bumi bisa berbicara.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan atau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan nanti di akhirat Allah akan berkata kepada bumi, "Quli, bicaralah kamu wahai bumi." Faqalat, maka bumi nanti akan berbicara. Jadi kata ilham, wahyu adalah Allah memberikan ilmu, membisikkan ilmu. Hati kita, jiwa kita ini Allah sudah berikan petunjuk sebenarnya. Ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Ini loh jalan yang mengantarkan kepada kesucian jiwa. Ini loh jalan yang mengantarkan atau menjadikan jiwa ini menjadi kotor atau menjadi rusak. Makanya di dalam salah satu riwayat nanti disebutkan ketika saya lupa sahabat membaca ayat ini, Rasulullah bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian beliau berdoa. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat yang ke-8 surah Asy-Syams ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah yang memberikan ilham kepada jiwa ini, ditunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang saya baca di awal tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan untuk jiwaku ketakwaannya, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan jiwaku ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa, dan engkau adalah zat yang menguasai jiwa. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat yang menyebutkan tentang sebenarnya jiwa ini sudah ditunjukkan, ini loh jalan kebaikan, ini jalan keburukan, maka Rasulullah kemudian berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan ketakwaan kepada jiwa-jiwa kita. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan doa ini bisa kita praktekkan terus. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolong untuk jiwa ini, engkau adalah zat yang menguasai jiwa ini. Jadi ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang patut untuk kita hafalkan, yang berguna. Dari setiap doa yang diajarkan oleh Rasulullah memberikan banyak kebaikan untuk kita. Maka di ayat ini kadang orang berdalih, nanti ada riwayatnya yang cukup panjang, kalau memang jiwa ini sudah diarahkan kepada kebaikan, kepada keburukan, lalu untuk apa kita beramal? Ini seperti yang kita sampaikan di ayat sebelumnya di surah Al-Lail. Kalau memang orang itu sudah ditakdirkan menuju jalannya masing-masing, ada yang Allah takdirkan menjadi ahli surga, semoga kita termasuk di dalamnya, dan ada yang orang sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Nah kalau memang sudah begitu, ngapain kita beramal? Apa gunanya kita beramal kalau ujung-ujungnya nanti sudah ditakdirkan, sudah Allah pastikan bagiannya masing-masing, ini ahli surga, ini ahli neraka. Lalu untuk apa kita beramal? Maka kalimat yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, i'malu, beramallah, pokoknya yang penting tugas kita beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap kita akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau memang Allah takdirkan kita menjadi ahli surga, maka bersyukurlah, tetaplah beramal. Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amal-amal yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang memang Allah takdirkan menjadi ahli neraka, kita sudah pernah sampaikan, maka Allah mudahkan dia untuk bermaksiat. Allah mudahkan dia untuk menjalankan amalan-amalan yang itu memudahkan dia menuju nerakanya, menuju takdirnya. Dan ini bagian dari takdir, bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita mengatakan kalau begitu Allah tidak adil. Di mana sisi tidak adilnya? Pertama, ayat ini sudah mengabarkan. Lihat, Allah sudah memberitahu ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Berarti di sini kita punya pilihan. Jadi kita sampaikan di sini di ayat ini tentang ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini, kita manusia sudah ditunjukkan ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Artinya kita tinggal memilih mau menempuh yang mana, mau melalui jalan yang mana. Allah tidak pernah memaksa kita. Kamu harus lewat jalan yang menyimpang ini, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari keadilan Allah. Allah sudah memberitahu jalannya. Nah, kok kamu masih menyimpang? Kok kamu masih durhaka? Kok kamu masih bermaksiat? Berarti jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Allah sudah memberitahu jalannya. Ini loh jalan-jalannya yang menuju mengantarkan kamu ke surga. Ini jalan-jalan yang harus kamu jauhi karena akan membawa kamu ke neraka. Sudah ditunjukkan jalannya kok masih menyimpang, berarti yang salah adalah orang yang ditunjuki, bukan zat yang menunjukkannya. Jadi pilihan itu ada dalam diri kita. Pilihan itu kita yang dibekali Allah dengan akal, dibekali Allah dengan hati untuk berpikir, untuk menempuh jalan yang terbaik yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat fa'alhamaha fujuraha ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata fujur dibandingkan kata takwa. Kenapa begitu? Kenapa justru ayatnya menyebutkan Allah tunjukkan keburukan dan Allah tunjukkan ketakwaan. Kenapa keburukan yang ditunjukkan lebih dahulu? Agar kita berhati-hati, agar kita waspada. Jangan sampai begitu ditunjukkan jalan yang ini jalan bagus, jalannya lurus, ini tol. Begitu kita dengar kata ini lurus, jalannya bagus, kemudian kita lalai. Padahal di sana nanti ada lubang di dalamnya. Padahal di depan nanti ada jalan yang beda ketinggian misalnya. Karena di awal sudah diberitahu ini jalannya bagus, jalannya lurus, enak dilewati. Tetapi begitu ada lubang kecil, kita tidak waspada. Begitu ada jalan yang beda ketinggian, kita juga tidak waspada. Padahal selurus apapun jalan itu mesti ada yang berbeda. Maka di sini penyebutan kata fujur didahulukan. Pertama agar kita waspada, agar kita berhati-hati. Yang kedua, jiwa kita ini tidak akan pernah bisa menjadi baik, menjadi bersih kalau yang buruk tidak dihilangkan lebih dahulu. Ibaratnya jiwa ini adalah wadah, tempat. Kita katakan jiwa itu gelas. Gelas ini mau kita isi air yang jernih, air yang bersih. Nah, sementara gelasnya bekas kopi belum dicuci. Mau diisi air sejernih apapun, kalau gelasnya kotor, maka air jernih yang kita masukkan pasti akan ikut kotor. Maka bagaimana caranya? Hilangkan dulu yang kotor, bersihkan dulu yang kotor. Begitu gelasnya sudah bersih, wadahnya sudah bagus, diisi air jernih, maka dia akan ikut menjadi jernih. Kejernihan air itu akan terjaga. Maka hati kita yang diibaratkan seperti wadah ini dibersihkan dulu yang kotor-kotor, diobati dulu yang sakit dari jiwa kita, dibersihkan dulu penyakit-penyakitnya. Baru kalau penyakitnya sudah bersih, sudah hilang, sudah sembuh, diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan nyaman di dalam hati kita. Nah itu, maka itulah hikmah kenapa penyebutan fujur, keburukan didahulukan. Kemudian dari ayat ini juga kita tahu, nanti di dalam hadis disebutkan, apakah kita termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan atau tidak. Rasulullah ini yang berkata Muhammad bin Ka'ab mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap hambanya, Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, alhamahul khaira fa'amila bihi.
Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tunjukkan kebaikan itu kepada hamba itu, kemudian hamba itu akan melakukan kebaikan yang sudah Allah tunjukkan. Jadi ini tanda atau isyarat yang Allah hadirkan untuk kita. Apakah yang sedang kita jalani ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita atau tidak? Tanda yang sangat jelas adalah kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah akan tunjukkan kepada kita kebaikan, kemudian kita akan menjalankan kebaikan yang sudah Allah tunjukkan. Sebaliknya, wa idza arada bihisu, kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, alhamahu syarra fa'amila bihi, maka Allah akan bisikkan kepadanya, tunjukkan kepadanya keburukan, kemudian dia akan melakukan keburukan itu. Maka bersyukur. Kalau memang yang sedang kita lakukan adalah banyak kebaikannya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga ini Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau kita merasa ada kebanyak amal-amal soleh yang mudah sekali kita lakukan, Allah mudahkan kita menjalankan amal-amal soleh. Habis melakukan ibadah sholat, Allah mudahkan kita ngaji. Habis ngaji, Allah mudahkan kita untuk berzikir. Habis berzikir, nanti kita jalan ke rumah. Sepanjang perjalanan Allah mudahkan kita untuk tetap berzikir menyebut Allah. Sepanjang jalan Allah mudahkan kita untuk tetap melakukan kebaikan. Di rumah juga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Maka bersyukur kepada Allah, semoga ini bagian dari kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Sebaliknya kalau ada orang, tadi sekali lagi, kok jalannya keburukan itu seolah-olah dibentangkan seluas-luasnya, dibukakan seluas-luasnya jalan keburukan itu, kemudian dimudahkan, bahkan difasilitasi untuk melakukan keburukan-keburukan. Naudzubillah, jangan-jangan orang tersebut sedang Allah jerumuskan kepada keburukan. Kemudian itu bagian dari tanda-tanda kebaikan dan keburukan. Maka kalau sudah ditunjukkan ini baik, ini buruk, maka ayat selanjutnya berbicara tentang tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi, celaka orang yang mengotori jiwanya. Tazkiyah, pensucian jiwa itu memiliki dua rukun, memiliki dua poin penting. Yang pertama adalah takhliyah, yang kedua adalah tahliyah. Bedanya yang satu pakai huruf kha, yang satu pakai huruf ha. Jadi tazkiyatun nufus itu rukunnya ada dua, poinnya ada dua yang penting. Poin pertama takhliyah pakai huruf kha, yang kedua tahliyah pakai huruf ha. Bedanya di mana? Ternyata yang satu pakai huruf kha, yang satu pakai huruf ha. Ada hurufnya berdampingan secara urutan abjad hijaiyah. Tetapi Masya Allah pengertiannya ternyata bertolak belakang. Seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya di waktu yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.